Isa, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang kami sembah dan puji di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali pagi ini Bapa, kami menghadap tahta kudus-Mu. Kami datang Tuhan, kami rindu selalu bersekutu dengan-Mu. Kami rindu pagi ini naik ke gunung kudus-Mu. Kami mau menerima berkat embun pagi. Tuhan juga hadir di setiap jemaat-Mu pagi ini. Di rumah-rumah jemaat-Mu, kuasa Roh Kudus melawat kami, memberikan kekuatan baru, pengharapan baru, penghiburan, sukacita kami sejahtera. Teguhkan iman kami Bapa. Mari kami tabiskan doa fajar kami pagi ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Sebabnya ku bakar air mataku, jadi lembah yang bermata air. Mari dari awal katakan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ku bakar air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sekali lagi katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu.
Haleluya. Mari sembah, hampiri tata kudusnya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah Tuhan dan hati
Jamaah Tuhan, ada berkat tebus pagi yang mengalir di rumah-rumah Tuhan. Ada lawatan Allah, ada minyak yang baru, ada anggur yang baru terus mengalir Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Oh Rabba Syana Rabba Ya Rabba 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 Ya Rabba 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 Oh Rabba Syana Rabba Ya Rabba Jamaah Tuhan, oh Rabba Syana Rabba terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa kami untuk kami lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu Tuhan. Biar pagi ini Tuhan setiap firman yang disampaikan jatuh di tanah yang subur dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu saat teduh kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan terus beracara dalam kehidupan kita. Amin. Tuntun kami terus Roh Kudus. Tuntun terus kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan, tak ada yang ku banggakan, amin, selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Katakan, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu. Bawa kami lebih mengenal-Mu Tuhan, bawa aku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal. Mari sambil angkat tangan kita katakan ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu. Amin, amin Tuhan. Bawa aku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu Tuhan. Ajarku mengenal-Mu. Bawa kami terus dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itulah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar benar-benar pujian ini tak ada yang kami banggakan, tak ada yang kami rindukan dalam kehidupan kami selain Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk kami terus berjuang bagaimana supaya tidak ada keinginan yang lain dalam kehidupan kami selain Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jamaah berkati urapi doa fajar pagi ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom success people. I grow, I go, I glorify. Puji Tuhan kesempatan pagi ini doa fajar yang luar biasa. Biasa kita di gereja doa fajar dengan beberapa pelayan Tuhan hadir dan jemaat-jemaat Tuhan hadir.
pagi-pagi kita sudah bangun, datang ke gereja, dan kita datang doa fajar, sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kasih kesempatan kita untuk doa fajar di rumah, dengan live streaming, dengan ibadah di rumah aja, dengan kita memuji dan menyembah Tuhan di rumah aja. Tapi itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk kita tidak mengalami Tuhan. Biar pagi ini kita terus semakin intim lagi dengan Tuhan, karena saya yakin dan percaya ketika kita benar rindu, ketika benar haus dan lapar akan Tuhan, apapun jenis ibadahnya itu tidak pengaruh. Tapi yang menjadi pengaruh ada Tuhan atau tidak di situ. Biarlah kehidupan kita terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Saudara. Biar pagi ini firman Tuhan saya membagikan sharing sebenarnya pagi ini. Singkat saja firman Tuhan saya beri judul tekad. Karena akhir-akhir ini kita benar-benar diuji dengan tentang ketekatan sebenarnya, Bapak Saudara. Dengan pandemi COVID-19 ini, dengan corona ini, kita sebenarnya lagi diuji dengan ketekatan. Kenapa saya beri judul tekad? Karena ini yang harus diperlukan, harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan zaman sekarang, yaitu tekad. Kita sekarang cuma butuh satu, Bapak Saudara, tekad. Ketika kita mempunyai tekad yang benar, ketika kita mempunyai tekad dalam kehidupan kita, kan seperti pujian, selamanya ku puji, ku sembah Engkau, selamanya tekadku menyenangkan hati Tuhan, gitu kan. Ada kata-kata tekadku senangkan Engkau. Biarlah tekad kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menyenangkan hati Tuhan, tidak ada lain. Kenapa saya beri judul tekad? Tekad itu secara singkat artinya berani, ada satu keberanian. Tekad artinya bagaimana seseorang mengambil keputusan dengan begitu bulat, berarti ada satu ketekatan dalam kehidupannya. Dan kenapa Tuhan sampaikan kepada kita pagi ini tentang ketekatan? Karena Tuhan telah memberi contoh dalam kehidupan kita, dalam firman Tuhan, yaitu bagaimana dia memiliki tekad yang kuat. Tekad Kristus adalah tekad yang kuat. Bagaimana tekad Tuhan dalam kehidupannya di masa bumi ini adalah hanya menyenangkan hati Tuhan. Salah satu tekad yang terbesar yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita, dan dia beri teladan buat kehidupan kita. Mari sama-sama buka di Filipi pasal yang kedua. Ini firman Tuhan sering disampaikan di tempat ini. Makanya kenapa ini harus disampaikan berulang-ulang, harus ini menjadi tekad dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai yang ke-9 saya akan bacakan. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Begitu firman Tuhan pagi ini, saudara. Ini adalah menjadi satu tekad buat kehidupan kita. Karena apa? Kristus telah membeli tekad. Tekad Kristus apa? Mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Dan itu menjadi salah satu teladan buat kita, supaya kita benar-benar memiliki tekad sekarang, saudara. Udah gak ada tekad apa-apa lagi dalam kehidupan kita. Tekad mau menjadi orang kaya, mau bagaimana caranya? Tekad mau menjadi orang pintar, tekad mau menjadi apapun, itu semua Tuhan hilangkan. Bagaimana Tuhan cuma memfokuskan satu dalam kehidupan kita. Tekad kita hanya benar-benar menjadi serupa seperti Kristus. Tekad kita benar-benar hanya menyenangkan hati Tuhan. Tekad kita hanya benar-benar untuk melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Saya merenungkan kembali apa yang terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, terkhusus buat BFA Cirebon, Tegal, Pemalang yang Tuhan percayakan. Kita setiap hari firman Tuhan yang disampaikan itu berbicara tentang kematian, berbicara tentang penderitaan. Tapi kematian akan hal apa? Kematian daging, kematian diri sendiri. Tentang penderitaan, bukan penderitaan kita jatuh miskin, bukan penderitaan kita dicambuk atau apapun, enggak. Menderita bagi diri sendiri supaya Tuhan yang dipermuliakan. Di ayat firman Tuhan dikatakan, biarlah Tuhan yang semakin besar dan aku yang semakin kecil. Itu kan menderita, bukan sesuatu hal yang mudah, tapi terus selalu diperjuangkan. Kalau akhir-akhir ini virus corona berdampak kematian, ada penderitaan begini, sebenarnya kita tidak perlu takut lagi, karena kita setiap hari dibicarakan hal ini tentang kematian, tentang penderitaan. Artinya apa? Ada satu tekad dalam kehidupan kita,
Ada satu keberanian dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki tekad adalah orang yang berani. Karena dia memiliki satu hal yang dia percaya. Biarlah tekad kita hanya benar satu, ada satu pusat, yaitu tekad kita hanya Kristus dalam kehidupan kita. Orang yang telah memilih tekad yang benar, dia akan kembali kepada jalan yang benar. Ketika kita memilih tekad, kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya yakin dan percaya jalan kehidupan kita benar. Kita tidak memilih, karena kita tidak memilih tekad yang salah. Kita memilih tekad yang benar. Hari-hari ini Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Di manakah tekad kita yang sebenarnya? Biarlah tekad kita hanya benar-benar Tuhan dalam kehidupan kita. Tekad Kristus yang luar biasa. Bukan berbicara tentang mujizat, bukan hanya berbicara tentang berkat, bukan hanya berbicara tentang pembalikan keadaan, bukan hanya membicarakan tentang hal-hal lahiriah. Tapi tekad Kristus yang sebenarnya adalah bagaimana dia menjadi teladan buat kita semua. Dan dia bisa berkata kepada Bapaknya di masa-masa yang sulit yang akan dia hadapi. Dia hampir mau menyerah di Taman Getsemani. Tuhan Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi karena dia memiliki tekad yang benar ini, tekad yang harus kita teladani Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia berkata, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu adalah tekad yang luar biasa. Ketika kita di masa seperti ini, apakah kita bisa berkata, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku? Tapi banyak dari kita, dan termasuk diri saya pribadi, ketika ada di masa seperti ini, diri saya tidak memiliki tekad kepada Kristus. Karena saya mempunyai rencana A, rencana B, rencana C, rencana D, pikiran A, pikiran B, pikiran C, pikiran D. Tapi ketika kita disadarkan oleh pandemi ini, karena saya yakin dan percaya, virus ini, pandemi ini, semuanya seizin Tuhan. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang terjadi jika tidak seizin Tuhan. Saudaraku, ini virus corona tidak sebanding sama penderitaan orang Roma, penderitaan pengikut-pengikut Kristus pada tahun 500 tahun sebelum Masehi waktu itu. Bagaimana dinamakan adalah penderitaan kekaisaran Romawi. Bagaimana waktu itu menjadi penderitaan yang sangat luar biasa, yang dinamakan penderitaan Diokletianus pada waktu itu. Pada waktu itu terjadi pada tahun 303. Bagaimana umat Kristus, bagaimana anak-anak Tuhan disiksa, dianiaya pada waktu itu di bawah kekaisaran Diokletianus. Bagaimana semua anak Tuhan dihabiskan. Dia mengeluarkan surat maklumat, hempaskan semua anak-anak Tuhan Yesus katanya. Dan itu benar-benar. Mungkin kita sudah melihat tayangannya bagaimana orang-orang dibawa ke lapangan, dibawa untuk dimakan singa hidup-hidup, dibakar, disalib terbalik, dibakar hidup-hidup, dihempaskan semua anak-anak Tuhan. Virus corona tidak ada apa-apanya sama kejadian tahun 303 pada zaman Diokletianus. Tapi pada waktu zaman Diokletianus, apakah itu tidak seizin Tuhan? Itu semua seizin Tuhan untuk memurnikan setiap hati anak-anak Tuhan. Dan virus corona ini seizin Tuhan. Kenapa sih bilang seizin Tuhan? Untuk memurnikan kembali setiap hati kita, untuk memurnikan kembali tekad kita yang sebenarnya. Tekad kita sebagai anak Tuhan. Saya sadar, saya pelayan Tuhan, saya tahu firman. Pada waktu virus corona ini, Tuhan ingatkan kembali satu hal. Biarlah tekadmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kamu sering pelayanan, main drum, WR, bawa firman seperti ini, tapi sudah kehilangan tekad. Tekadmu ya tekad dirimu sendiri, udah bukan tekad Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajarkan beberapa minggu ini, biarlah tekad kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sadarkan saya di tempat ini, di tempat pekerjaan, karena saya kerja sekuler. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan kembali, apa yang mau kamu lakukan di tempat pekerjaan ini? Hanya untuk mencari gaji, hanya untuk mencari kesenangan, hanya untuk membuang-buang waktu. Biarlah kamu di tempat pekerjaan menjadi satu tekad. Bagaimana kamu menjadi teladan. Di situ saya refleksikan lagi, saya renungkan lagi. Oh Tuhan. Dan Tuhan bukakan banyak hal juga tentang tekad. Tuhan bukakan banyak hal tentang tekad. Bagaimana tekad Tuhan mengosongkan dirinya. Dan untuk kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, lewat pandemi ini semua, biarlah tekad kita mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya apa? Bukan mengosongkan diri terus kita jadi hilang pikiran. Bukan. Mengosongkan diri kita, memerangi diri kita, memerangi daging kita supaya Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Biarlah itu menjadi tekad, karena Tuhan Yesus berbicara, Tuhan yang menjadi teladan. Tuhan Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu adalah tekad yang luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Ketika seseorang bisa mengatakan biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku, berarti seseorang itu telah menyerahkan hidupnya secara total, hidupnya secara penuh kepada yang ia percayai. Itulah percaya yang benar. Bagaimana Tuhan mengingatkan saya tentang tekad ini begitu luar biasa. Dan sebenarnya kita lagi diuji tentang tekad, saudaraku. Lewat pandemi corona ini, tekad kita ada di mana? Di mana tekad kita sebenarnya? Apa tekad kita sebenarnya? Tapi Tuhan mengingatkan kembali lagi kepada saya, biarlah tekad kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan akhir-akhir ini. Apalagi yang mau kita cari? Mau sekaya apapun kita, mau sepintar apapun kita, mau sebesar apapun gereja kita, habis saudaraku. Habis sekarang. Habis semua. Tapi biarlah tekad kita benar-benar hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ini butuh perjuangan, saudara. Saya pun yang berbicara di tempat ini yang saudara lihat dari live streaming masih jelek dan masih banyak salahnya. Tapi Tuhan mau melihat setiap hati kita yang mau berubah. Tuhan mau lihat setiap anak-anak yang mau berubah. Ketika saya buat kesalahan pada orang tua saya, ketika saya menghilangkan handphone mungkin, dan orang tua saya marah, dan bagaimana caranya supaya saya bisa meminta maaf kepada orang tua saya. Kita ini masih ada tabiat dosa, saudaraku. Masih ada kedagingan, karena daging ini bukan plastik, kata Bapak Deddy Gembala di tempat ini. Tapi biarlah itu yang menjadi perjuangan buat kita. Kita memberikan yang terbaik buat Bapak kita, saudaraku. Ada salah satu ilustrasi lagi, Polikarpus, sang tokoh gereja pada zaman itu. Bagaimana dia dibakar hidup-hidup, dia disiksa hidup-hidup, saudaraku. Pada waktu zaman Romawi, dia dibakar hidup-hidup, namun dia tidak takut. Dia seperti Rasul Paulus, dia tidak takut dia dibakar hidup-hidup, dia dicari. Karena dia seorang tokoh gereja kan, dia dicari, ditawan. Dia dicari, ditawan, ada bukunya, saudara. Ini kisah nyata, saudara. Tapi dia tidak takut. Pada waktu itu dia menghadapi eksekusi kematian. Dia dibakar hidup-hidup, saudaraku. Tapi dia tidak takut. Malahan apa, saudara? Orang yang dibakar, orang yang membakar Polikarpus bertobat. Karena apa? Melihat Kristus di dalam Polikarpus. Melihat sosok pribadi yang sangat luar biasa di dalam diri Polikarpus. Itu yang membuat orang-orang yang membakar Polikarpus semuanya bertobat, saudaraku. Yang menjadi tekad kita, kalau kita menjadi tekad kita Kristus dalam kehidupan kita, orang akan melihat Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Karena benar-benar yang menjadi tekad. Kalau orang sudah menjadikan, misalkan saya memiliki tekad, saya butuh mobil baru. Saya yakin dan percaya kan, bagaimana saya mendapatkan mobil baru itu? Kerja keras, cari duit sungguh-sungguh. Bagaimana saya bisa mendapatkan mobil baru? Karena tekad saya mobil baru. Ketika kita menjadikan Kristus menjadi tekad kita, bagaimana caranya? Itu kita harus memberikan yang terbaik kepada Kristus. Memberikan yang terbaik. Tuhan juga akan memberikan yang terbaik yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah pagi ini, saudaraku, benar-benar menjadi tekad kita itu Tuhan. Nggak usah takut dengan virus corona, nggak usah takut dengan pandemi ini. Anjuran pemerintah sudah ada, di rumah aja, pakai hand sanitizer, jaga kebersihan, jaga lingkungan hidup juga, cuci tangan yang bersih. Lewat pandemi corona ini juga saya melihat banyak dampak positifnya, saudara. Tidak hanya dampak negatifnya. Ada dampak positifnya, kita jadi lebih bersih juga, jadi lebih sering cuci tangan. Saya tadinya nggak sering cuci tangan, jadi suka cuci tangan gara-gara ada corona. Tapi banyak sekali dampak positifnya dalam kehidupan kita. Tapi biarlah lewat pandemi corona ini, saudaraku, ini benar-benar dikosongkan loh, benar-benar dikosongkan. Kita di rumah aja, ibadah di rumah aja. Firman Tuhan tuh mulai digenapi. Ini menjadi tekad kita. Sebenarnya di rumah aja kita lebih banyak mengosongkan diri kita. Mengosongkan diri apa? Dari hal-hal yang lain. Biarlah kita terus banyak membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Biarlah tekad dalam kehidupan kita, benar-benar kita melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Tidak ada semua yang tidak seizin Tuhan. Pasti semuanya seizin Tuhan, saudaraku. Ini semua terjadi demi kebaikan anak-anaknya. Karena Bapa tahu yang terbaik buat anaknya. Orang tua saya tahu yang terbaik buat saya. Makanya mereka memberikan, ayo kamu sekolah, ayo kamu pendidikan yang baik. Makanya mereka kerja keras. Tuhan juga telah menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Satu hal yang paling luar biasa adalah nafas. Kalau kita masih diberikan nafas, artinya kita harus memberikan yang terbaik lagi buat Tuhan. Ada waktu untuk bertobat. Itu aja, saudaraku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin saudara Manu ini kok banyak tentang penderitaan.
penderitaan, tentang kematian. Nah, tidak ada jalan lain memang untuk kita mau berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatinya. Ya di situ di Roma 8 ayat 17, satu ayat saya kutip 2 menit saja. Kita bilang begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, perhatikan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatikan ada kalimat menderita. Mungkin menderita zaman dulu dengan sekarang beda. Kristen mula-mula dulu mereka menderita, mereka dianiaya, ketahuan mereka Kristen berarti dianiaya. Tapi sekarang beda. Menderita sekarang itu maksudnya begini saudara, dunia ini dengan segala kenyamanannya, dengan segala ini, dan di dalam diri kita ini ada kodrat dosa yang berjuang terus. Kodrat dosa itu ada keinginan daging, keinginan mata, ada hawa nafsu, dan ada peluang bagi kita untuk mau menuruti itu, tapi kita tidak menuruti itu, menderita. Ada kesempatan untuk kita berbuat dosa, tapi kita nggak lakukan itu menderita. Nah, kita memilih menderita di situ supaya kita dapat kemuliaan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari hari-hari ini itu yang Tuhan inginkan. Jangan sampai gereja, karena iblis ini menyesatkan, dia menipu, dia halus sekali mainnya. Dia nyaris kita nggak bisa deteksi kalau kita sedang tidak dengan Tuhan. Tapi kita karena sudah terbiasa berliturgi, kita sudah biasa jadi Kristen yang agamawi, akhirnya kita nggak bisa deteksi itu. Allah itu roh. Dan kalau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus, tadi malam saya sudah khotbah bahwa sangat berkualitas. Amin. Beda, kita nggak mengenakan standar hukum Taurat, yang kita kenakan adalah standar perjanjian baru. Jika hidup keagamaan tidak lebih, kata Tuhan Yesus Matius 5 ayat 20, tidak lebih, waduh berarti kan dia mau kita lebih. Nah, contoh begini Bapak Ibu Saudaraku, kalau di hukum Taurat itu membunuh, menghabisi nyawa orang, di perjanjian baru membenci, membunuh. Kalau berzina itu di perjanjian melakukan hubungan seks di luar nikah, di perjanjian mengingini, itu sudah berzina. Artinya ada satu kualitas yang tinggi. Nah, kita mau hidup di situ, aduh menderita juga. Tapi lebih baik kita memilih itu supaya kita menyenangkan hati Bapa di surga. Sebab kalau hati Bapa di surga disenangkan, mau dunia ini terbalik pun kita aman bersama dengan Dia. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran meluputkan orang dari maut. Amin. Mari kita memilih hidup dalam kebenaran, supaya apapun yang terjadi kita pasti diluputkan. Amin. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar di sini. Yang berkhotbah juga belum sempurna, tapi saya mengajak, karena Alkitab bilang begitu, kita sama-sama belajar di sini. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Karena Dia dimateraikan dalam hidup kita. Kita anak Allah, ada materai Roh Kudus, berarti kita mampu melakukan ini. Persoalannya mau atau tidak. Nah, kalau mau ikut Yesus, nah itu maksudnya, menderitanya di situ. Bukan kita mau disiksa, bukan. Tapi kita sendiri yang memilih, aduh gak enak ini. Tapi ya bagaimana? Kita gak mau berkhianat sama Tuhan, kita gak mau menyakiti hati Tuhan. Ya lebih baik saya menderita di sini. Tahan terus. Seperti Paulus, aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Waduh, dia juga berjuang. Kita juga mau berjuang di sini. Amin. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri Bapak Saudara yang ada di rumah juga ya. Siapkan hati, kita mau menyembah, mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan, berikan kami tekad untuk berjuang. Amin. Kami percaya Ya. bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kami mau, kami pasti bisa. Bersama Yesus kami pasti bisa. Amin. Kalau kami menjadi anak-anak Bapa yang menyenangkan hati-Mu, kami percaya Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, itu yang Bapa sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Berkati hamba-Mu, anak-Mu Gideon yang sudah menyampaikan firman, urapi dia lebih lagi, jagai hatinya, jagai kehidupannya Tuhan. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang ada di rumah, diberkati Tuhan, Dalam nama Yesus. dikuatkan oleh Tuhan. Roh Allah bekerja, jadikan kami Tuhan mempelai-mempelai-Mu yang cantik,
Beri kami tekad untuk mau berjuang, Amin. belajar mengenangkan pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Artinya hidup kami yang lama makin dimatikan, biar hidup yang baru yaitu Kristus hidup di dalam kami. Biar kami makin kecil tapi Kristus makin besar. Amin. Kami percaya di masa pandemi COVID-19 ini tidak ada yang menakutkan kami, tidak ada yang mengkhawatirkan kami, karena ada jaminan yang kekal. Ada Yesus Kristus yang menjadi pembela bagi kami, Amin. menjadi penolong bagi kami. Kami percaya kalau ini Tuhan izinkan, Tuhan juga bertanggung jawab Ya. atas anak-anaknya. Amin. Terima kasih Tuhan. Diberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, Ya. para gubernur, para wali Amin. kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, dari jajaran pemerintah tinggi sampai ke daerah-daerah, desa-desa. Tuhan mengurapi mereka, memberikan hikmat, roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Amin. Sehingga mereka dapat memimpin dan mengayomi rakyat yang banyak ini dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah besok di semua gereja-Mu dimanapun berada. Tuhan terus menolong kami. Amin. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Gembala Saudara kami Pak Agung, Ibu Dion, Revival, Chris dan Harvest. Tuhan terus menolong juga mereka. Terima kasih banyak Bapak, rekan-rekan kami gembala-gembala satelit dimanapun berada, keluarga, rumah tangga dan pelayanan dan jemaat yang digembalakan ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami terima berkat embun pagi Tuhan. Kami terima berkat-Mu sebelum matahari terbit. Kami sudah memuji Ya. menyembah Tuhan. Kami percaya ada berkat bagi kami hari Amin. ini yang Tuhan berikan. Ada pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami kembalikan segala hormat, syukur, pujian hanya bagi-Mu. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan kemuliaan. Dalam Amin. nama Yesus, mari yang percaya dengan iman dan semangat sama-sama berkata, Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.